listener, back again di podcast dari Talo episode keempat. Nah nih ya, masih dengan personil yang sama, ada Dini dan Laras tentu saja. Masih dari lokasi syuting favorit. Syuting, emang kita lagi syuting? Enggak. Dari lokasi dari siaran. Take voice, Mbak. Iya, biasa aja. Take voice, iya, masih dari lokasi take voice kita yang paling favorit banget, yaitu di ruang kemoterapi. Selalu di ruang kemoterapi. Kayak itu kamu berasa kantor sendiri gak sih? Tapi gak apa-apa wes. Yang penting semangatnya tetap membara. Oh iya dong, harus. Nah guys, hari ini kita mau bahas topik yang penting banget karena banyak pasien baru yang sering bingung-bingung ngapain ya. Nggak tahu, kalau mau bingung biasanya kita pegangan ya, Oh iya, itu pegangan tiang. Pegangan tiang infus. Oke, bener banget nih ya, tapi judulnya adalah beda kanker payudara, beda pula penanganannya. Nah, itu tema kita hari ini. Jadi soalnya banyak banget yang nanya, kok dia kemonya cuma 6 kali sih? Aku 8 kali, aku 7 kali, aku bla 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 seperti itu. Atau ada juga yang ngomong nih, kok dia minum obat setiap hari selama 5 tahun, aku tapi kok enggak. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu tuh yang sering banget muncul dari pasien-pasien kanker payudara. Nih ta, ojo seneng banding-bandingke. Nyanyi dulu dong. Lagu. Ojo dibanding-bandingke, ngono ya. Emang gitu ya lagunya? Enggak tahu, kayaknya bukan deh. Enggak tahu, gue juga lupa. Maaf, kayak mau brand gitu ya. Alasan. Karena kanker tuh punya KTP. Kasian banget dia jadi penduduk berarti ya. KTP tanda penduduk WNI bukan dia. RIP kalau WNI ya. Kayak kita berdua nih, kita sama-sama jual kanker payudara tapi jenisnya beda banget kan? Benar-benar kita beda banget jenisnya. Semua itu tergantung dari hasil lab masing-masing personal ya. Jadi kayak gini nih contohnya, kayak saya tipe dari kanker payudaraku itu adalah hormonal murni, yang artinya sel kanker di tubuhku itu makanannya adalah hormon gitu. Jadi reseptor estrogen dan progesteron semuanya positif banget. Sedangkan aku listeners tipe non hormonal. Gimana lagi tuh ya, non hormonal? Dari hormonal murni ke non hormonal dia berarti ya. Jeglek langsung kayak turun. Terus habis itu sel kankerku tuh nggak peduli hormon, jadi dia tumbuh lewat jalur lain. Jadi berarti sel kankernya si Mbak Dini tuh suka makan nasi, dan sel kankernya gue suka makan martabak manis, pakai manis gitu ya. Beda kan? Kiasannya itu kenapa harus pakai martabak gitu ya? Kalau saya sushi, kalau kamu pakai martabak gitu ya. Kerenan dikit nape kalau aku. Gitu. Iya. Enggak, tapi maksudnya gue lagi pengen martabak manis nih. Mohon maaf. Iya. Nah, ini ya karena makanan kankernya itu beda. Jadi cara puasanya pun juga beda gitu. Jadi kayak kalau aku nih ya, karena hormonal murni itu tadi, selain kemoterapi maksud aku juga harus menjalani terapi hormonal. Artinya adalah jadi aku tuh harus minum obat setiap hari selama 5 sampai 10 tahun ke depan buat ngeblokir si hormon itu tadi. 10 tahun itu lama loh. Enggak lama. Oh, enggak, sabar ya. Enggak lama tapi desa warsa udah. Masuk ubanan. Sabar ya, Besti. Nah, kalau gitu karena kalau gue tuh karena hormonal ya, aku nggak perlu minum obat hormon sih. Oh iya? Tapi nggak minum berarti ya? Enggak. Bebas free. Tapi lebih serem nggak sih? Soalnya kankernya lebih dablek gitu. Gitu ya? Penanganannya lebih fokus ke kemoterapi yang lebih agresif. Makanya gue muntah-muntahnya sampai teler. Oh, gua enggak. Makanya kan. Terus atau ada tambahan terapi target lainnya, tergantung subtipenya lagi sih. Ribet ya kayaknya ya. Banget. Nah, maka dari itu nih ya, jadi buat listener di luar sana atau sesama pejuang yang baru launching kankernya, seperti album. Sebelah saya, sebelahnya ini lagi tidur ibunya. Kita lagi tidur. Beliau juga sedang launching ini ceritanya status kankernya. Jadi jangan stres. Itu adalah satu-satunya obat. Jangan stres kalau lagi pengobatan orang lain beda, nggak usah dibandingin karena semua orang itu berbeda-beda. Oh, kenapa semua orang berbeda-beda? Orang anak satu rahim aja juga beda. Gitu, anak anjir. Terus itu dokter tuh kasih resep soalnya
resepnya tanda kutip ya, soalnya sesuai dengan hasil patologi anatomi kita. Jadi jangan kemakan sama tetangga yang bilang, itu sembuh pakai rebusan ini atau sih itu kemonya enggak gitu kok. Ya elah, kankernya itu kan Iya. jadi beda. KTP-nya tadi loh, Beda. KTP BNI dan BNA. Nah, ya makanya. Makanya itu jangan sampai kemakan sama hoax, itu yang Nah, paling yang penting, penting Jangan ya. kemakan sama yang namanya hoax gitu. Intinya nih ya, kita harus percaya sama dokter dan protokol yang udah ditentuin nih guys. Jadi aku harus rela nih ya minum obat bertahun-tahun demi hormonku nggak ngasih makan nih sel kanker lagi. Dan kalau si Laras harus berjual dengan protokol kemonya sendiri gitu. Bener nggak Bener sih? sih, bener banget itu. Terus capek. Bener ya, capek gak sih? Ya jelas 10 capek. Terus kemo gue yang lebih agresif, aduh Kamu capek agresif ya berarti ya? Iya, jadi aku yang sampai lemes, muntah-muntah teler-teler gitu. Ah. Gitu ya. Terus habis itu balik lagi sih, tapi ke prinsip ya dijalani aja sambil random kayak gini Ya, guys. bikin podcast nggak jelas Biar di ruang nggak berasa kemoterapi. berat, biar nggak berasa kalau kita lagi di kemoterapi. Ternyata enggak, kita mau take voice Oh gitu. ya, kita mau take voice. Orang gila ketemu orang gila gini Stres ya akhirnya. gini ini jadinya akhirnya kan. Makanya nih ya, penyakit boleh beda, penanganan boleh juga beda ya. Tapi semangat buat sembuh harus sama, harus benar sama 100% Oh sama. iya Oke? dong, kayaknya obat kemo kita udah mulai meresap nih ke jiwa Iya. dan raga. Kita akhiri dulu ya kali ini. Iya, Soalnya udah Iya, dia nunggu sudah obat batuk. kemo tuh. Dia sudah batuk. Nanti kita gitu. Oke deh sih, pokoknya ingat pesan sponsor kita nih ya. Sadari, periksa payudara sendiri. Jangan nunggu ada keluhan baru dicek. Telat ntar. Jadi 7 sampai 10 hari setelah menstruasi Udah kolek ya. sebar ya. Makanya. Oke deh, sampai jumpa di episode 5. Bye bye. Ku berharap engkau mengerti, di hati ini hanya ada kamu.